There's not much to do when all I can. Hai teman-teman, jumpa lagi. Apa kabarnya nih? Semoga kita sehat-sehat ya. Hari ini aku mau berbagi kegiatanku harianku seperti biasa gitu teman-teman. Ini aku awali dengan melipat pakaian nih teman-teman. Ini kegiatannya di sore hari, di hari Minggu gitu teman-teman. Ini kami bertiga ya, suami aku dan anakku udah selesai tidur siang. Kemudian anakku sama suamiku jalan-jalan gitu teman-teman. Itu bukan kayak jalan-jalan di tempat wisata gitu ya. Ini jalan-jalannya itu kayak naik motoran gitu teman-teman. Bukan tempatnya yang terlalu jauh juga, nggak lama juga gitu teman-teman. Sekedar buat apa ya, menyenangkan hati anak lah ya gitu teman-teman. Karena kan kalau misalnya mau ngajak anak ke tempat wisata, mau ke tempat hiburan gitu teman-teman, itu kan harus perlu modal gitu teman-teman. Sementara kalau misalnya kita menunggu ada modalnya gitu teman-teman, mungkin gak akan pernah ada gitu ya. Mungkin bisa gitu teman-teman, tapi kan harus menunggu dan nunggu waktu yang tepat gitu teman-teman. Jadi daripada kita memikirkan hal gitu ya, hal-hal yang itu entah kapan gitu ya baru bisa ngajak anak ke tempat-tempat hiburan yang bagus gitu ya, tempat hiburan yang modalnya besar gitu teman-teman, lebih baik ya ajak naik motoran. Seperti itu juga udah buat anak kita senang gitu teman-teman, karena anakku juga memang senang ya kalau misalnya bapaknya ngajak naik motoran, meskipun itu cuma keliling-keliling sebentar gitu teman-teman. Ini aku juga nggak ikut ya, kebetulan lagi pengen aja di rumah gitu teman-teman. Kebetulan kalau misalnya pergi bertiga, kalau untuk sekarang kebetulan anakku itu kan udah badannya kan udah makin bertumbuh gitu teman-teman. Jadi kalau naik motor itu lumayan udah agak sempit lah ya. Sebenarnya sih bisa teman-teman, cuman nggak apa-apa gitu ya, sesekali anakku jalannya berdua sama bapaknya gitu teman-teman. Kemudian kalau misalnya aku pengen pergi atau sekedar jalan berdua dengan suami, ya nggak apa-apa sesekali berdua dengan suami gitu teman-teman. Pengen aja gitu ya membuat kenangan atau memori buat anak ya, paling tidak membuat memori yang indah gitu teman-teman. Karena jujur ya, kalau misalnya aku ya sebagai seorang ibu gitu teman-teman, sebagai seorang orang tua, rasanya ada banyak hal yang kalau misalnya nih ya seandainya gitu ya bisa diulang, waktu bisa diulang, aku kayak pengen bukan mengubah ya, kayak memperbaiki hal-hal yang dulu pernah aku lakukan terhadap anakku. Misalnya ada beberapa sikapku dalam menghadapinya gitu teman-teman. Karena kan namanya anak-anak gitu ya teman-teman. Pastilah ada banyak hal yang kadang membuat kita itu kayak emosi kita itu kayak meluap gitu teman-teman. Apalagi aku orangnya itu memang sampai saat ini juga ya, dalam pengendalian emosi itu aku masih sangat labil gitu teman-teman. Meskipun makin hari makin belajar gitu ya, makin belajar ingin mengelola emosi dengan baik. Paling tidak saat menghadapi anak tantrum itu tidak ikutan tantrum gitu teman-teman. Kemudian bisa menghadapi lingkungan gitu ya, bisa merespon dengan baik. Ingin sekali seperti itu gitu teman-teman. Tapi ya pada kenyataannya ya, namanya hidup gitu teman-teman, nggak ada seorang pun mungkin ya yang udah bisa sempurna gitu teman-teman. Paling tidak setiap orang pasti belajar gitu teman-teman, setiap hari, setiap saat belajar dari kesalahan-kesalahan kemarin. Jadi banyak sekali gitu ya kayak hal-hal yang seandainya dulu pada saat anakku seperti ini, aku nggak seperti ini ya gitu teman-teman. Jadi banyak hal yang pengen rasanya aku ulangi gitu ya, pengen aku ulang lagi kejadiannya itu. Misalnya pada saat anakku tantrum, aku mungkin dulu gitu ya, dulu aku tantrum juga, mungkin sekarang juga seperti itu gitu teman-teman.
Kemudian misalnya anakku bersikap seperti ini, harusnya dulu aku bisa lebih bersikap lebih baik dari anakku gitu ya, mungkin lebih bijak sebagai seorang ibu gitu teman-teman. Pokoknya banyak lah ya, banyak hal-hal yang rasanya itu kalau misalnya pada saat udah tidur gitu teman-teman, udah mau tidur gitu maksudnya ya, aku tuh kayak berpikir gitu ya, kayak mengulang masa-masa lalu gitu ya. Dulu banyak sekali hal yang membuat aku itu di waktu itu gitu ya teman-teman, membuat aku itu kayak apa ya, bukan ibu yang buruk juga sih teman-teman ya. Jadi jangan berpikir lah ya, jangan sampai kita berpikir kita itu adalah ibu yang buruk gitu ya, karena nggak ada seorang pun memang ya ibu yang tersempurna gitu teman-teman, atau terbaik. Terbaik itu pastilah sesuai dengan masing-masing porsi kita gitu teman-teman. Tapi paling tidaknya ya, kalau misalnya dulu seandainya aku udah bisa belajar mengelola emosiku dengan baik, mungkin dulu aku tidak akan bersikap seperti yang pernah aku lakukan dulu gitu teman-teman. Karena kalau misalnya anak itu misalnya ya udah tantrum, nggak bisa nurut apa yang kita inginkan gitu teman-teman, aku itu mudah emosi gitu teman-teman, mudah apa ya, pokoknya emosinya itu sangat tinggi gitu ya, maksudnya dalam artian itu kayak marah gitu teman-teman. Kemudian pokoknya aku itu orangnya cepat marah gitu ya, jadi kayak banyak sekali hal-hal yang ingin aku ulangi gitu ya, ingin aku perbaiki kalau bisa, tapi secara kenyataan itu kan memang nggak bisa diulang. Jadi sekaranglah saatnya mungkin ya sedikit-sedikit mungkin belajar gitu teman-teman. Dan aku pikir sih mungkin semua orang mungkin hampir sama gitu ya. Ada hal-hal yang ingin diulangi, ingin menjadi orang tua yang lebih baik lagi dari sebelumnya, menjadi ibu yang lebih baik lagi gitu teman-teman. Kadang aku itu kayak apa ya, kayak bercerita gitu ya sama suami, kayak ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Misalnya pada saat-saat waktu luang, misalnya kan di malam hari, misalnya sebelum tidur ataupun udah selesai makan malam gitu teman-teman. Cerita-cerita gitu ya, duduk-duduk gitu, sambil mengulang kisah-kisah hidup gitu ya di masa-masa lalu gitu teman-teman. Dulu kita itu seperti ini ya, misalnya kita menghadapi anak seperti ini, ataupun sikap kita kalau misalnya ada sesuatu gitu ya dalam kehidupan pernikahan misalnya ya, dulu kita seperti ini, tapi sekarang kita udah bisa lebih baik lagi dari yang dulu gitu teman-teman. Jadi kami itu kayak misalnya ada momen kami itu seperti mentertawakan hal-hal yang dulu kami lakukan dan sekarang itu kami anggap itu adalah hal-hal bodoh gitu teman-teman. Kenapa ya dulu kita seperti ini gitu ya. Tapi itu sebenarnya hal-hal yang jadi kenangan juga sih sebenarnya teman-teman. Meskipun itu mungkin bukan kenangan yang indah gitu ya, mungkin itu kenangan yang apa ya, kenangan yang bagian dari kehidupan kita juga gitu teman-teman, bukan juga kenangan yang buruk kalau menurut aku ya, tapi itu adalah bagian dari kehidupan kami gitu teman-teman, bahwa dulu kami pernah seperti ini, dan itu adalah sebuah proses gitu ya, proses perjalanan kehidupan gitu teman-teman. Pernah menjadi orang tua yang seperti ini terhadap anak, dalam artian itu yang mungkin kita mikirnya ya itu kurang tepat gitu ya teman-teman, bukan yang buruk gitu ya, karena kita sendiri kan gak pernah merencanakan gitu ya kita akan menjadi ibu yang buruk, menjadi orang tua yang buruk gitu teman-teman. Tapi mungkin pada saat itu kita menyikapinya belum tepat gitu ya, kita belum pandai mengatur emosi, belum pandai mengendalikan emosi gitu teman-teman. Kalau teman-teman gimana? Boleh komen di bawah ya. Barangkali ada juga teman-teman yang masih terus belajar juga seperti aku ya, seperti kami.
Itu menurutku hal yang gak mudah gitu teman-teman. Nggak semua orang itu bisa dalam kalau misalnya udah menikah, udah punya anak, bisa langsung pandai gitu ya dalam mendidik anak ataupun dalam mengatur, mengelola emosi. Mungkin ada juga beberapa orang atau sebagian orang yang dari sebelum menikah itu memang udah belajar gitu ya teman-teman. Kalau aku di masa dulunya itu memang belum pernah belajar sama sekali. Aku belum tahu ilmu-ilmu apapun gitu teman-teman. Maksudnya kalau misalnya nanti kalau udah menikah, kalau udah punya anak, baiknya itu seperti ini loh. Kalau misalnya menghadapi anak yang tantrum ataupun misalnya menyikapi hal-hal yang terjadi di lingkungan gitu teman-teman, lingkungan hidup gitu ya. Aku sama sekali tidak tahu gitu teman-teman. Tapi aku nggak menyesal sama sekali ya atas ketidaktahuanku dulu itu. Itu menjadi pelajaran sekarang buat aku gitu teman-teman. Bahkan sampai sekarang itu pun aku terus belajar gitu teman-teman. Misalnya hari ini aku pikir aku itu udah melakukan yang terbaik dari yang kemarin gitu ya. Tapi ternyata besoknya lagi setelah aku lihat kembali gitu teman-teman, ternyata kemarin itu juga aku masih belum lebih baik lagi dari hari ini gitu teman-teman. Jadi itu yang membuat aku jadi mau belajar terus gitu ya, karena nggak ada seorang pun yang bisa langsung lebih pandai, lebih baik gitu teman-teman, jadi langsung sempurna gitu ya. Pasti akan terus belajar gitu teman. Bahkan sekarang aku belajar buat memaafkan diriku yang dulu gitu teman-teman. Meskipun belum bisa kadang ya, kadang masih kayak kayak ada kayak penyesalan ataupun kayak masih ada kekecewaan terhadap diriku yang dulu mungkin ya. Tapi aku berusaha buat memaafkan diriku gitu teman-teman. Itu dalam proses belajar gitu ya. Pokoknya setiap hari itu aku selalu belajar gitu ya. Mungkin dulu banyak kesalahan yang aku lakukan jadi pelajaranku untuk hari ini, untuk besok gitu teman-teman. Biar aku bisa lebih happy gitu ya, menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri gitu teman-teman. Karena kita bisa belajar dari hal baik ataupun buruk yang pernah terjadi dalam hidup kita gitu ya, jadi pelajaran gitu teman-teman. Terima kasih banyak ya kalian udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan dari setiap cerita, dari setiap perkataanku teman-teman. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Bye. That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you